Jadi orang anggap bahwa celaka orang yang sholat. Jadi nu sholat cilaka. Shadaqallahul azim. Na'udzubillah. Selamat menonton tayangan video dari Media Salik. Dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan pengajian kita Kitab Syarah Hadis Jibril. Sekarang masuk tentang bab ikhlas. Jadi dimanapun kita berada, ngaji dimanapun, tanamkan di dalam hati keikhlasan. Nah, ciri-ciri teh ikhlas teh lamun pilih-pilih guru, pasti lain iya guru nak pulang deui. Nah, kita kudu diomean hate. Nah, ngajina jadi moal ben. Urang mah saha wae nu ngajar, nu penting mah nyampekeun ilmuna Allah, ilmuna Nabi, ilmuna para ulama kita ambil selama sejalan seirama dengan pemahaman kita. Ngajarkeun salat, ngajarkeun ibadah, ngajarkeun witir, ngajarkeun tawasul, ngajarkeun tahlil. Nah, ustad-ustad nu kitu degetan ke urang. Sebab lamun ngadegetan ustad-ustad nu kedeung-kedeung debat, cek Imam Ghazali, fafirra minhum firaral asad. Lari, tinggalkan ustad begitu mah seperti kita lari dari seekor singa. Bab berbahaya lamun ustad ngajarkeun debat hungkul, lain ngajarkeun ilmu. Makanya kita ngaji sekarang masuk bab ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Qala al-ikhlasu huwa an yakuna qasdul insani fi jami'i ta'atihi wa a'malihi mujarradat taqarrubi ilallahi ta'ala wa iradati wajhihi wad daril akhirati duna gharadin akhara min mura'atin nasi wa talabi mahmadatin minhum au tama'in fi jahin au malin. Wallahu a'lam. Al-ikhlas, kita sering mendengar kata ikhlas, sing ikhlas atuh, hirup masing ikhlas atuh. Nah, sekarang mau didefinisikan apa makna ikhlas sebenarnya. Al-ikhlasu, ikhlas adalah ayyakuna qasdul insani fi jami'i ta'atihi wa a'malihi. Niat dalam segala fi jami'i ta'atihi, dalam segala bentuk ketaatan, wa a'malihi, dan amalnya mujarradat taqarrubi ilallahi ta'ala. Pertama, hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi kriteria ikhlas ketika kita beramal, ketika kita melaksanakan ketaatan, yang pertama kriterianya adalah hanya semata-mata untuk taqarrub ilallah. Kita ngaji taqarrub ilallah, kita sholat taqarrub ilallah, kita tadarus taqarrub ilallah, kita sedekah taqarrub ilallah, kita menafkahi anak istri taqarrub ilallah. Itu niat pertama, kriteria seseorang dikatakan ikhlas. Yang pertama, niat semata-mata taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, wa iradati wajhihi, mengharap ridhonya. Sebab ketika kita melakukan suatu apapun tanpa mengharap ridhonya, na'udzubillah, ketika apa yang kita lakukan ternyata mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya saya selalu menekankan, lakukan sekecil apapun kebaikan,
Siapa tahu dari yang kecil itu akan mengundang ridho dan rahmatnya Allah. Maksiat sekecil apapun tinggalkan dan jauhi. Siapa tahu yang kecil itu akan mengundang murka dan siksanya Allah. Na'udzubillah min. Ini jangan anggap sepele. Kebaikan jangan dianggap sepele, dosa pun jangan dianggap sepele. Sebab ini berakibat fatal kalau kita meremehkan yang namanya kebaikan sekecil apapun dan meremehkan dosa sekecil apapun. Itu kriteria kedua adalah wa iradati wajhihi, mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wadaril akhirati, dan mengharap kehidupan akhirat. Maksudnya kehidupan akhirat di sini berarti nikmat-nikmat surga yang sudah Allah siapkan. Uiddat lil muttaqin. Surga disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa, yang kenikmatan itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surga itu mala ainun ra'at, gak pernah terlihat oleh mata manapun. Jadi kenikmatan surga yang sebenarnya mala ainun ra'at, belum pernah ada yang lihat siapapun. Wala udhunun sami'at, gak pernah yang satu orang pun mendengar bagaimana sih kisah indahnya surga yang sebenarnya. Wala khatara ala qalbi bashar, bahkan belum pernah terlintas di hati manusia manapun. Itu yang Allah akan berikan kepada kita, dan itu yang kita harapkan ketika kita melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Duna gharadin akhar, bukan tujuan lain. Jadi kita ibadah, melakukan apapun, kriteria ikhlas itu satu sama. Pertama adalah untuk taqarrub ilallah, itu yang pertama. Yang kedua mengharap ridhonya, yang ketiga mengharap kehidupan akhir. Duna gharadin akhar, bukan tujuan yang lain. Seperti apa? Min mura'atin nasi, seperti ingin dilihat orang. Apalagi sekarang zaman medsos, kersolat dipoto, simpen status, malah poho kedap ruku heula. Kan lucu eta jelema teh ngejawab WA tapi kedap ruku heula. Imal bener salatna. Aina pura-pura ngadoa kieu dipoto, padahal mah teu ngadoa. Bener teu? Di hareupeun Ka'bah kieu teu ngadoana naon. Ngangkat leungeun hungkul. Ini karena medsos membuat orang-orang jadi tidak ikhlas. Na'udzubillah min. Ayeuna ngaji dipoto, orang keur ngaji ieu. Tujuannya hanya untuk menunjukkan, bukan karena Allah, tapi hanya ingin dilihat oleh orang lain bahwa orang teh rajin. Hati-hati, belum masuk kriteria ikhlas. Yang pertama itu mura'atin nas, ingin dilihat orang lain, namanya riya. Wa talabi mahmadatin minhum, dan mencari pujian dari manusia. Jadi tujuannya kita ibadah itu satu, yang tidak ikhlas nih, satu ingin dilihat orang, dua ingin mendapat pujian dari orang lain. Cirinya apa? Ketika kita melakukan amal kebajikan tanpa mendapatkan pujian, ada perasaan kecewa, ada keselnya. Kunaon sih cara ricing wae nu komen, sok orang geus rajinna kabeh digawean, tapi nggak ada yang komen satupun. Ciri berarti ada ketidakikhlasan di dalam diri. Au tomain fi jahin au malin, atau dia melakukan sesuatu itu hanya mengharapkan jah itu jabatan.
bahasa ininya mah apa ya, pencitraan. Yang lagi marak sekarang, orang-orang pada pencitraan, biar apalagi kalau mau pemilu, mau pilkada, itu banyak pencitraan semua. Pejabat kita rata nggak majlis taklim, yang disebut rajin ngaji, datang ke masjid yang disebut rajin geus meunang mah deui teu baralik deui ka majlis, teu balik deui ka masjid, teu balik deui. Berarti tujuannya hanya untuk mendapatkan dukung dari manusia. Na'udzubillah min dzalik. Yuk kita benahi, kita perbaiki. Au malin, atau hanya mengharapkan mal, harta. Jelas sampai sini ikhlas? Ikhlas itu kriterianya ketika seorang manusia, seorang hamba seperti kita melakukan ketaatan dan amal solehnya, yang pertama hanya semata-mata mendekatkan diri kepada Allah, 2 mengharapkan ridhonya, 3 dan mengharapkan kehidupan akhirat yang baik, tidak ada tujuan lain. Seperti ingin dilihat orang, mendapatkan pujian dari orang, mencari jabatan dan harta. Itulah ikhlas. Nah, tinggal kita introspeksi, apakah ibadah kita sudah seperti itu? Kalau belum, ya kita perbaiki dan kita benahi. Kita ibadah hanya semata-mata karena Allah, mengharap ridhonya dan mengharapkan kehidupan akhirat. Wahwa, ikhlas ini syartun liqabulil a'mal, merupakan syarat diterimanya amal. Jadi ikhlas ini merupakan syarat diterimanya amal. Sebab kalau kita ikhlas karena Allah, alamatnya benar. Ya kalau kita ngirim paket mau ke Cikarang tapi alamatnya di Bogor, ya nggak akan nyampe. Nah kalau kita ibadah tujuannya untuk Allah, ya insya Allah akan sampai kepada Allah. Tapi kalau kita ibadah bukan karena Allah, ya nggak akan sampai kepada Allah. Makanya ini disebut syartun liqabulil a'mal. Ikhlas ini merupakan syarat diterimanya amal ibadah kita. Oleh karenanya fala yanfa'ul ilmu walal ibadatu illa ma'al ikhlas. Oleh karenanya ilmu dan ibadah, ilmu yang kita cari, ibadah yang kita kerjakan, itu sama sekali tidak akan memberikan kemanfaatan illa ma'al ikhlas, kecuali dibarengi dengan keikhlasan. Apapun kita lakukan penuh dengan keikhlasan. Pertama kali tanamkan niat ikhlas karena Allah, menjalankan perintah Allah. Ya jujur di masyarakat kita kadang-kadang suka pilih-pilih, tahlilan aja pilih-pilih. Betul? Lamun tahlilan pejabat di imah pejabat, kayaknya rame. Betul ya? Ibu-ibu genutara milu hayang milu tahlilan. Tapi kalau yang meninggalnya orang biasa, miskin, kadang-kadang ustad nage sanghe, ustad nage mal. Itu fenomena yang ada di masyarakat kita. Jadi nukabayang teh naon, duduk, duit, nukabayang nah ini bahaya ini deh. Jadi orientasinya udah amplop. Jadi imanuhum ala qadri amplopihim. Jadi imannya itu tergantung urusan amplop. Na'udzubillah min, kita mah nggak begitu. Perlu amplop, nu penting mah eusina. Ya. Ingat, segalanya pakai tapi duit bukan segala-galanya. Catet tak, semuanya pakai ke kamar mandi umum ge mayar, pipis seberaha 2.000, BAB 5.000, barjeng hitut 10.000.
mayar ayeuna mah kabeh hitut oge mayar di kamar mandi hitung dah pipis seberapa liter keluarna dihitung ayeuna mah geus masya Allah luar biasa. Semuanya perlu tapi duit bukan. Jangan sampai korbankan iman kita, akidah kita hanya untuk mencari duit. Pokoknya kita mah harus perbanyak doa. Duit wah perbanyak doa. Duit wah mata duit. Terus jadi ikhlas itu merupakan syarat diterimanya amal, sehingga ilmu dan ibadah pun tidak ada gunanya, tidak ada manfaat kecuali dibarengi dengan keikhlasan. Ngaji ikhlas, sedekah. Kan kadang no sedekah yang disebut diumumkan. Teu diumumkan ngambek. Orang geus nyumbang, mana ngaran orang teu disebut. Eta berarti henteu tapi lain berarti ditinggalkan. Teruskan. Ieu mah geus teu sedekah, teu ikhlas, atuh double. Terus we bismillah. Lama-lama insyaallah akan menjadi ikhlas. Insyaallah. Nah, jadi kadang-kadang ya ada orang sedekah terpaksa, ya ujung-ujungnya tetap nanti ikhlas juga. Seperti aya orang salah ngasupkeun duit karena koropak. Mawa ke masjid salat Jumat 2.000 disimpen di kantong kiri, 10.000 di kantong kanan. Eta pesen ti pamajikana balik sina meuli gula rek ngopi. Pusabab di masjid nundutan salah nyopot nu kanan diasukeun pas balik rek meuli gula duit nangan 2.000 manya teuing kudu balik deui ka masjid. Assalamualaikum. Salam. Mana ieu tadi koropak rek non duit urang salah ngasukeun gini. Udah biar aja, insyaallah itu ikhlas. Bari kapaksa ge insyaallah menang pahala. Tapi kun kusieut sieun naon? Tadi imam geus pasti ngadat. Majikan teh masyaallah. Pokona ulah sampai aya lalaki eleh ku caritana. Baca Al-Qur'an ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Baca tafsirna arti qawwam itu apa? Ya. Jadi aya istilah siun merongkot lamun aya pamajikan teh. Kitu. Lalaki mah kudu tegas, siap. Galak sakumaha oge. Naon? Ulah meled ku awewe. Siap. Ya seru ya ngaji ke ya. Siap cenah. Sigana di bumi na eta kitu. Terus. Jadi ilmu jeung ibadah moal manfaat lamun teu ngaji teu ikhlas moal aya gunana. Ikhlas karena Allah. Semuanya dasar kata kuncinya adalah lillah, ilallah, fillah. Jadi karena Allah, untuk Allah, ya, itu semuanya. Jadi ketika kita melakukan apapun, hadirkan Allah di dalam setiap amal kita. Itu ikhlas namanya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam surah Az-Zumar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala lillahid dinul khalis. Ala, ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dan ikhlas ini. Jadi hanya milik Allah. Jadi yang diterima oleh Allah hanya kemurnian di dalam menjalankan amal ibadah. Din artinya melaksanakan ibadah kita kepada Allah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yaqbalu minal a'mal illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhu. Nabi pernah mengatakan, sesungguhnya Allah
la yaqbalu, tidak akan menerima, minal a'mali, amal perbuatan hamba, illa ma kana khalisan, kecuali yang dilakukan dengan ikhlas, wabtughiya bihi wajhu, dan semata-mata mengharap ridhonya. Jadi Al-Quran sudah menegaskan ala lillahi dinul khalis. Nabi menegaskan kembali bahwa Allah subhanahu wa ta'ala la yaqbalu minal a'mal, tidak akan menerima amal seorang hamba illa ma kana khalisan, kecuali yang dilakukan dengan ikhlas dan semata-mata mengharap ridhonya. Wa'lam, kata musannif, ketahuilah, annal amilina ala thalathati aqsam, orang yang beramal ini terbagi menjadi 3 golongan. Nah, kita termasuk yang mana nih? Ya, kita lihat, kita introspeksi diri, nggak usah lihat orang lain. Kita melihat diri, kita termasuk golongan yang mana? Wa'lam annal amilina ala thalathati aqsam, ketahui orang-orang yang beramal itu terbagi menjadi 3 golongan. 1, faminhum man ya'malu khasyatal iqab. 1, ada yang beramal karena takut akan hukuman. Contoh kita, kenapa sholat? Sieun kana neraka. Kenapa kamu tidak maksiat? Sieun kana neraka, hayang asup ka surga. Ada orang niat begitu. Dan kita diantaranya kunaon salat atau pensiun ka neraka, atau salat ke dihukum, dikubur, disiksa, mau di neraka jadi salat. Nah, itu golongan pertama. Golongan kedua, wa minhum man ya'malu raja'an lis-shawab, ada yang beramal karena mengharap pahala. Kenapa kamu sedekah? Hayang menang pahala. Kenapa sholat duha? Hayang beunghar. Nah, sekarang yang ketiga, wa minhum man ya'malu, ada orang yang beramal imtisalan li amrillah, semata-mata mentaati perintah Allah, wabtiqa'an liridhah, dan mencari keridhoannya, wa huwa akmaluhum, inilah yang paling sempurna. Jadi tingkatan ikhlas tadi, yang pertama ada orang yang ibadah tetap karena Allah, cuma ada harapan lain, yaitu karena takut disik. Masih ikhlas? Masih. Jadi ketika kita ditanya kenapa salat sieun asup ka neraka, insya Allah kita termasuk golongan orang yang ikhlas. Tapi levelna panghandapna. Yang kedua, kenapa kamu sholat? Ingin dapat surga, dapat pahala. Sama, itu juga ikhlas. Bahkan, kenapa kamu sholat duha hayang beunghar supaya bisa nganafkahi anak istri? Tage sarua ikhlas. Yang tidak ikhlas itu yang bagaimana? Wa amal, adapun amal perbuatan yang dilakukan li ajlin nas, hanya semata-mata karena manusia, wa talabil manzilah, dan ingin mendapatkan kedudukan, indahum, di mata mereka. Jadi sama sekali Allah tidak diikut sertakan. Jadi ibadah kita itu hanya semata-mata untuk manusia, untuk mendapatkan sanjungan, mendapat pujian, dilihat, dinilai, dan ingin mendapatkan kedudukan di sisi mereka, di mata mereka. Kata musannif mengatakan fahuwa ar-riya'ul muharram, maka itu adalah riya yang diharamkan. Jadi riya yang diharamkan itu kalau sudah dalam ibadah kita sama sekali Allah tidak dihadirkan.
Jadi kalau selama kita ibadah Allah hadir bersama kita, meskipun ada harapan lain baik yang sifatnya ukhrawi maupun duniawi, insya Allah kita masuk kategori orang yang tetap ikhlas. Amin ya rabbal. Tapi yang lebih afdal mah tidak ada tendensi lain, harapan lain dari manusia. Kita hanya mengharap ridha Allah dan semata-mata menjalankan perintah Allah. Seperti seorang waliullah perempuan yang bernama Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Masya Allah beliau. Jadi beliau itu makamnya udah makam mahabbah. Kalau orang sudah cinta, apapun yang diperintahkan akan dia lakukan. Yang penting yang dicintainya cinta dan ridho kepadanya. Jadi makamnya makam mahabbah. Jadi ketika ditanya ibadah bukan karena ingin surga, bukan karena takut neraka, tapi semata-mata karena cinta kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Nah kita kan belum bisa begitu. Kita mah masih kenapa sholat? Ya hayang asup surga weh. Kunaon atuh maneh teu judi sieun asupkan neraka. Kita masih begitu, nggak apa-apa. Makom kita seperti itu. Untuk level kita, insya Allah masih ikhlas. Sekelas Rabi'ah Al-Adawiyah udah tidak masuk kategori ikhlas. Kalau mengharapkan dunia, mengharapkan akhirat. Tapi menurut Rabi'ah Al-Adawiyah, ikhlas itu ketika hati ini tertanam rasa cinta dan mahabbah dalam melaksanakan ketaatan. Sehingga beliau mengatakan, seandainya aku dicampakkan ke dalam neraka, nggak apa-apa, yang penting ridha Allah menyertaiku. Ketika ada harapanku ingin masuk surga, jangan kau masukkan aku ke dalam surga. Masya Allah. Jadi harapannya nggak ada lagi surga, nggak ada lagi neraka, apalagi materi duniawi, nggak ada di benaknya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang waliullah yang luar biasa. Nah kita belum sampai makomnya seperti itu. Kita kenapa ngaji? Lamun teu ngaji kayak orang di tiangan. Ditanyakan, "Kamana teu ngaji kamari?" Pasti ada harapan. Tapi tetap tujuan kita yang pertama adalah karena. Jadi sekali lagi, kalau masih ada Allah dihadirkan dalam setiap amal perbuatan kita, maka kita masih dikategorikan ikhlas. Kita lillahi ta'ala ikhlas. Meskipun gilan ayah mertua mah salatna rada bener, mitoha ayah di imah, kemudian mitohana kiai, takbir nage, mau di alus-alus apa namanya, Allahu Akbar, maca fatihahnya diliak-liukkeun supaya kanyahuan, minantu orang hebat geuning, giliran sorangan ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, ciri berarti teu Nah, ciri teu ikhlas deui, lamun aya jelema ngalakukeun sesuatu dapat pujian dia bahagia, tapi ketika mendapatkan kritikan dia marah dan emosi, ciri berarti eta jelema teu. Contoh, apa aya Bogor, di Bogor ya. Aya ustad keur ngajar teu disuguhan cai-cai acan. Beres ngomong moal datang kadinya deui aing. Eta ngaranna Ustad Purik. Ustad naon? Mana bere gelar Ustad Al-Puriki. Ngambek mau ngajar deui. Kita mah nggak boleh begitu. Atau dikritik, saat punten. Tadi pembahasanna aya nu salah. Kusol ngambek teu jadi ngajar deui. Aya nu kitu. Apalagi ditegurnya di depan umum. Misalnya ustaz keur ngajar atau keur khutbah, "Tad salah tah khutbahna tah. Kurang ieu, kurang itu." Itu mah geus era malu. Nah, ustaz nu negorna ge teu boga adab. Loba ustaz gitu teh. Kita mah enggak begitu diajar sama Imam Ghazali. Salah, beres, selesai, panggil ke belakang, ajak ngobrol berdua. Itu ustadz yang pakai tasawuf.
lo bawa ustad nu gitu teh. Salah. Turunkan ustadna. Berarti eta kiai teh teu baroga, ada boga ilmu tapi teu boga. Tapi jangan salah. Aya ungkapan al-adab faqal ilim. Adab di atas ilmu. Tapi ingat, jelema moal boga adab lamun teu boga. Jadi intina mah kudu ngaji. Intina kudu ngaji. Ulah makai alasan nu penting mah adab, tapi tara di mana bijilna adab lamun maneh tara ngaji. Moal mungkin ada muncul lamun teu boga Jadi intinya tetap ilmu, meskipun prioritasnya nanti bahwa ketika kita punya ilmu, tolong ilmu simpen di bawah, adab simpen di atas. Prioritaskan adab daripada ilmu. Tapi mual aya adab lamun jelema teu boga, catet baik-baik. Ulah jadi dalil. Nu penting mah boga akhlak. Teu boga akhlak ngaji teu maneh. Hai salat make ilmu. Henteu, moal asup. Kudu sejalan. Ilmu dan adab itu seiring saja. Adab akan muncul kalau seseorang mengerti ilmu. Nah, jadi ada orang yang suka berdalih begitu gitu. Anu penting orang sopan, salat teu make ilmu. Naon bedana jeung kafir bager? Kafir bager, salat henteu. Bager, tetep wae moal aya nilainya di mata Allah. Makanya beberapa ulama tafsir menyebutkan ada kalimat yang memang di dalam Quran disandingkan dan tidak bisa dipisahkan. Ada 3 ayat. Atiullaha wa atiur rasul, aqimus shalah wa atuz zakah. Yang ketiga adalah anishkurli wali walidayk. Itu tidak bisa dipisahkan. Yang satu hilang, maka yang satu tidak dianggap. Salat teu zakat moal dianggap salatna, zakat teu salat moal dianggap zakatna. Taat sama Allah moal dianggap lamun teu taat ka Kangjeng Nabi, taat ka Kangjeng Nabi moal dianggap lamun teu taat ka Gusti Allah. Moal dianggap lamun jelema taat ka Gusti Allah tapi kurang ngajar ka indung bapa. Jelema taat ka indung bapa tapi tara ibadah moal aya gunana. Itu semua ayat sudah disandingkan oleh Allah dan tidak bisa dipisahkan. Ini Masya Allah luar biasa. Jadi ketika kita sholat, aya jelema urang marek sedekah tapi sholat tara. Atau sabalikna, sholat sedekah tara, zakat tara, nggak bisa. Kakolot nama bager, kakolot tak bagur merian, tapi sholat tara moal aya gunana. Atau sabalikna, ka Allah nama ibadahna rajin, tahajudna rajin, tapi kakolotna kurang ajar, moal diterima ku Gusti Allah. Nauzubillah min dzalik. Tong teuing kurang ajar nyebut wunggul kitu meunang ku Allah. Fala taqul lahuma uff. Ngomong aja enggak boleh. Kau mau ngabunuh indung, ngaracun bapak mah. Dah hayang buru-buru menang warisan. Nauzubillah min. Nah, riya yang diharamkan itu kata musannif apa? Ar-riya'ul muharram. Riya yang diharamkan itu wahuwa muhbitun lit-thawab. Bisa membatalkan pahala. Jadi kalau riya yang haram itu bisa melebur, menghilangkan pahala ganjaran. Jadi ibadah orang moal aya pahalaan. Lamun riya nu diharamkeun. Mujibun lil maqti wal iqab, bisa mendatangkan murka dan siksa Allah. Jadi riya yang diharamkan itu bisa mendatangkan murka dan azab atau siksa Allah. Allah firmankan dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Allah katakan fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat.
Makanya kalau baca Quran surah itu jangan berhenti di situ, lanjut. Jadi orang anggap bahwa celaka orang yang sholat. Jadi nu sholat cilaka. Shadaqallahul azim. Oh, na'udzubillah. Jadi ada wakaf yang memang kita tidak boleh. Nah, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Sekali lagi, di sini pakainya an, berarti sebelum sholat. Kalau fi sholatihim berarti sholatnya lalai. Salat ngahulang, pan orang mah pasti loba ngalamun aja. Salat ngalamun, kadang-kadang ngalamun salat Allahu Akbar, iya benar dompet di hadapan kasur. Ini salatnya rajin, gara-gara loba nu poho. Nah, ada orang an salatihim sahud lalaora karena padahal di luar terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayo anteng mancing. Musyuk tahu. Ya. Ayo terus kieu, padahal azan sudah udah hayalas salat. Tetap wae mancing. Eta ngaranna an salatihim. Na'udzubillah min. Ya Allah, nah sieun orang kadang-kadang gitu ngalala orakeun so. Harusnya kan marhaban, kita sambut salat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berupaya lah. Dengar azan buru-buru, kita berupaya. Panggilan Allah itu panggilan Allah, meskipun yang azannya orang lain. Nah subuh komo ya. Kurang sebabnya ya salah azannya. Jadi saya harudangna. Kan harusnya begini. As-salatu khairum minan naum. Kuduna gitu. Pan di orang malah lain gitu. As-salatu khairum minan naum. Tunduh sare deui. Pan lamun tadi minan naum ruas hudang. Lamun tadi naum jika dipependek. Betul? Makanya rubah ta azan ulah dipanjang-panjangkeun naumna. Ya muazin tolong. Ketika sholat subuh jangan naum sarare deui kabeh. Tapi pendek. As-salatu khairum minan naum. Udang ta. Gitu. Pan supaya di Mekah gitu kan. Naum. Ya. Tapi ulah ieu teh kadangnya nama apa? Teu salat ge teu naon atau bogo. Soalnya nu azana aki budak ngora kamarana atuh aing mah. Pan aki-aki mah geus pabeuleut jeung huntu. Azan lagi geus bari batuk. Ripuh aki-aki mah. Budak ngora atuh tara rampil ayeuna teh. Ayo gerakeun anak-anak muda sina azan, sina ngimaman salat. Ulah aki-aki deui goiril maghdub. Boleh stong dipake nu kitu mah geus. Aki-aki nu itu stong dipake. Nu ngeunaheun atuh salat teh supaya genah kana ibadah urangna. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ghairil maghdub allazi anqada jahra.
Saya nggak akan ngomong kalau nggak pernah denger. Eta teh imam sholat Jumat ngerakeun itu di masjid deh. Oh imam deh apa? Alaji ge salah. Angkodo johrok waropakna laka jikrok iraharek dikerok aing atuh maca Quran teh juga asal makanya nu ngarasa geus teu mampu mundur budak ngora sina maju. Setuju? Ulah kopeh tahu kopeh sangke kudu manehna wae. Nahan si budak ngora eueuh mun awe Allah itu menarik kadangnya oke. Goiril mag ngadengna lagi atel karena ceuli. Betul ya? Maggedu. Kamari ta Kiai Mulyana. Imam Mulyana nyarita aya imam dites macana goiril maggedubi alaihim waladdallin. Dipikir-pikir dodlin. Aduh ya Allah. Pas ditanya, emang huruf izhar sabaraha? 12. Pikir-pikir irek jadi imam salat kudu diomian. Makanya Ustaz Kiai Mulyana robah imam-imam masjid kudu diomian. Diajar budak teh sina ari jadi imam, suarana alus, fikihna bisa jadikeun imam. Nu kolotna kudu ngarti, mundur ka tukang. Urang geus kolot balelol. Geus moal bener maca oge. Eta ngaranna regenerasi. Ulah dikekewuk sorangan wae. Mik dicekel manehna, nakol bedug manehna. Kabeh ku manehna. Beres dikunci, balik ka imah. Batur ka masjid, eueuh nu bisa asup. Aya nu kitu di dieu. Loba. Astagfirullahalazim. Pokona eta lamun aya jelema nu kitu, lamun can maot ulah dikubur pokona mah. Jadi Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yuraun. Orang-orang yang berbuat ria, ingin diperhati, ingin dinilai orang lah, bukan karena Allah. Nauzubillah min wa yamna'unal ma'un, dan yang enggan memberikan pertolongan. Nauzubillah min. Wafil hadis, dalam satu hadis, satu lagi dikit, man talabad dunya bi amalil akhirah, siapa yang siapa yang mencari dunia dengan amal akhirat, dengan dunia dengan amal akhirat, maca Quran dibisniskeun, bebeja ka ahlul musibah. Berapa? Kita 7 orang 10 juta. Berapa orang? 11 juta. Dibisniskeun eta maca Quran. Apa kata Nabi? Tamasallahu wajhah. Allah akan menghapus cahaya di wajahnya. Wa mahaqqa dzikrah, dan Allah menghilangkan namanya dari sebutan orang-orang baik. Wa asbata ismah fi diwani ahlin nar, dan Allah akan tetapkan mencatat namanya dalam daftar penghuni neraka. Lamun nuboga imahna, nuboga musibah mere, tanpa kita menyampaikan berapa-berapanya, eta mah halal sok mangga, tapi nitip maca Qur'an sing bener. Geus kabayang 10 juta keur tujuan. Maca Qur'ana bari nundutan. Hati-hati zalim eta. Duit udah dipegang, maca Qur'an sadaekna hati-hati. Jadi orang yang mencari dunia dengan berbuat amal akhirat, wajahnya akan dihilangkan sinar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan hilang sinar di wajahnya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jadi maca Quran anu maot di kuburan atau di rumah tong dibisniskeun. Di Bogor masih kena aya. Maka tarif. Di Cikarang aya? Aya. Sarua. Di Bogor gitu. Nanya berapa? Kita 7 orang seminggu baca Quran hatam 11 juta. Apa yang meureun eta batur kena musibah? Pantesan atuh Wahabi ngambek.
ulah boro eta jutaan tahlilan gitu meunang Wahabi imah kuna sebab nyusahkeun jelema nu kena padahal nu boga musibahna ge bagja nyuguhan tamu nu datang tahlil dibere berkat ustad biasana pumpukanna leuwih loba tibatan jamaah biasa mana lamun tahlil tong jauh-jauh di kiai deket kiai lamun loba kadang-kadang kiai sok sanggeuk mawa tah bang mawakeun geus teh asa bawa bagi-bagi we kadang-kadang kitu makana tong jauh jeung ki lamun hayang buru-buru balik tong jauh dina lawang panto gitu pengalaman lah bapak-bapaknya. Terus kata Fudel bin Iyad, ini nasihat Fudel bin Iyad nih. Kata Fudel bin Iyad, al-amal li ajlinna syirkun. Beramal semata-mata karena manusia itu adalah kesyirikan. Wa tarkul amal li ajlinnas riya. Meninggalkan amal karena manusia adalah riya. Contoh, kita mau sedekah. Pas mau sedekah, jangan tulis nama saya, tulis hamba Allah. Nanti saya takut dibilang ria. Itu teh udah. Rek maca Quran di masjid, guys. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pakai speaker. Dilala. Itu jadi ya, sini disebut ria. Eta teh ria. Jadi nu ikhlas tuh kumaha? Cek Fudal bin Iyad, wal ikhlas ayu afiaqallahu minhuma. Sedangkan ikhlas itu adalah ketika Allah menyelamatkanmu dari keduanya. Jadi tidak ada ibadah untuk orang lain dan tidak ada meninggalkan ibadah karena orang lain. Jadi kita ibadah itu tidak ada manusia tapi yang ada hanya Allah. Ketika melaksanakan ketaatan Allah hadirkan, ketika meninggalkan kemaksiatan itu Allah dihadirkan. Jadi ketika Allah berada bersama-sama kita, di situ ikhlas akan bersemayam dalam diri kita. Mudah-mudahan kita semua menjadi minal mukhlisin, termasuk orang-orang yang ikhlas. Amin ya rabbal. Beres sudah pembahasan tentang ikhlas. Terima kasih sudah menonton tayangan video dari Media Salik. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Nantikan tayangan video berikutnya.